One and all, let's div. Kenapa sampai video ini dibuat? Kebetulan kemarin apa ya? Saya lagi galau sih sebenarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kembali lagi di channel Al Jabar Talk. Insyaallah. Wah, pada hari ini pertama-tama saya ingin mengucapkan permohonan maaf karena belum apa di video saya sebelumnya saya sempat bilang bahwa next video akan membahas tentang perulangan di Python. Eh, tapi kayaknya belum bisa, sehingga pada video kali ini materi yang insya Allah akan kita bahas adalah materi tentang web scraping. Jadi eh, apa ya, materi ini sebenarnya menurut saya jauh lebih menarik ya ketimbang perulangan di Python, soalnya ini lebih mengarah ke fungsionalnya, beda dengan perulangan kita masih membahas tentang konsepnya. Tapi jangan takut, insya Allah mungkin di video-video berikutnya kita akan bahas tentang perulangan. Jadi sebelum playlist pada machine learning atau data science dilanjutkan atau mungkin diselingi, eh, kita harus selesai dulu di dasar-dasar Python. Atau kalau memang teman-teman ngebet pengen belajar tentang looping, ya silahkan cari sendiri tutorialnya. eh Oke, jadi sebenarnya apa ya? Saya banyak cerita dulu ya di awal. Kenapa sampai video ini dibuat? Kebetulan kemarin apa ya? Saya lagi galau sih sebenarnya. Wih, galau. Jadi revisi jurnal saya itu banyak sekali, sampai 2 hari ini saya belum bisa tidur karena memikirkan revisi tersebut. Tadi saya coba tidur dan di dalam apa ya, sembari saya berbaring, tiba-tiba saya mengingat dua orang teman ya, salah dua teman kan, kalau satu salah satu. Nah, ini salah dua teman. Jadi dua teman saya ini kayak pasangan gitu, bagaikan yin dan yang lah, pasangan. Dia Fauzi dan Imran. Jadi sebenarnya apa ya, web scraping ini ada inilah, ada studi kasusnya. Eh, Mereka bilang ke saya kayak gini, bisa nggak ya kalau misalkan, kan misalkan saya cari berita tuh di Google, tapi yang berita yang saya cari itu berita terupdate di salah satu website seperti itu. Dia pengen tahu berita apa sih yang hot sekarang, judulnya apa, isinya terkait apa, dia pengen tahu kayak gitu sebagai sumber informasi buat buat dia buat mereka, buat dua orang temen ini ya, best friend lah seperti itu. Saya bilang ada teknologi yang namanya scraping di Python. Nah, dia tanya bisa nggak kayak gini. Nah, kita coba untuk apa ya, biar lebih jelasnya langsung saja kita check it out. Oke. Di sini kita lihat, saya perlihatkan skripnya dulu ya. Sebelum kita bahas ininya, sebelum kita masuk ke skripnya, saya mau perkenalkan dulu. Jadi untuk uji coba kali ini saya ambil makassarterkini.id. Nah, kebetulan kalau nggak salah ingat, ini dia pakainya WordPress lah. Dia pakai WordPress sebagai media beritanya. Banyak banyak apa ya, banyak situs yang menggunakan media WordPress, tapi tidak semua situs bisa kita scraping. Jadi masing-masing situs itu punya cara yang berbeda-beda, terutama ketika kita mengambil tag. Nah, apa itu tag? Nanti kita akan bahas. Oke, subjeknya sudah kita tahu, makassarterkini.id. Nah, ini juga nih yang membuat saya tertarik. .id kan salah satu domain yang mahal ya, lebih mahal dari .com lah. Kita langsung ke websitenya saja. Hal pertama yang harus kita pahami untuk melakukan scraping adalah memahami tag-tag HTML. Apa itu HTML? Apa ya? Apakah perlu saya bahas ya di video-video berikutnya? Teman-teman mungkin bisa baca sendiri, nantilah saya lihat dulu situasinya apakah memang perlu dibahas HTML itu seperti apa atau tidak. Kita amati saja ya. Intinya poin dalam video ini bahwa
kita bisa melakukan hal seperti ini loh di Python. Dan eh, intinya kita bisa lakukan banyak hal lah di Python. Salah satunya hal yang seperti ini. Oke, setelah kita buka websitenya, kita inspect elemen. Nah, dia kan ingin tahu berita terbaru tuh. Ini kan kalau di HTML atau di web lah, ada yang namanya header, ada footer, ada konten. Nah, header itu biasanya seperti ini, footer itu di sini, di bawah biasanya paling bawah. Ini juga bisa dibilang footer. Terus ada konten itu berupa isinya. Nah, konten ini terbagi lagi. Misalkan website berita, ada konten berita hot, ada berita terkini, ada trending. Nah, seperti itu. Nah, kebetulan case-nya Imran dan Fauzi ini dia ingin mengetahui berita yang terbaru di website. Misalkan di website berita. Misalkan dalam kasus ini Makassar Terkini.id, dia ingin tahu berita terbaru di website itu apa, di situs berita itu apa. Oke, karena di sini sudah jelas ya, kita lihat di sini ada kolom terkini. Nah, kita harus cari kolom ini di mana. Oke, kolomnya ada di mana ya? Saya coba inspect elemen di sini ya. Inspect elemen. Body. Nah, dia ada di sini nih. Oke, ada di sini. Selanjutnya, karena saya ingin mengambil berita terbaru, satu berita terbaru yang ini, nah saya buka div-nya, div ID TD list view. Oke. Masuk lagi sampai linknya kelihatan. Nah, ini yang mau diambil nih. Jadi kasusnya atau case tadinya seperti ini. Seperti yang saya bilang tadi, saya tambahkan lagi. Imran dan Fauzi ini cuman pengen tahu berita terbaru. Jadi dia gunakan bot Telegram sebagai salah satu media yang memberikan informasi. Jadi ketika kita sudah dapat link-link terbaru dari apa yang diposting oleh Makassar Terkini, link tersebut dilempar lewat Telegram. Cuman pada video ini saya tidak akan membahas tentang Telegramnya. Kita akan bahas bagaimana menangkap atau mengambil isi dari Href ini. Oke, kita sudah paham kan yang dibutuhkan apa? Jadi yang dibutuhkan adalah linknya ini. Nah, kita langsung ke codingnya saja. Di sini saya gunakan Visual Studio Code ya, dan saya buat dia PY bukan Jupyter Notebook atau Google Colab. Kenapa begitu? Nah, ini kebutuhan di Telegramnya kemarin yang servisnya saya buat seperti itu. Jadi memang modelnya harus seperti ini. Yang dibutuhkan library-nya adalah BS4. Di dalam BS4 itu ada Beautiful Shop. Nah, Beautiful Shop inilah yang digunakan nantinya. Terus yang kedua adalah request. Nah, seperti itu. Terus ada dev. Nah, kebetulan pada video ini kita bahas tentang dev ya. Saya bercerita sedikit tentang dev lah. Jadi dev ini kalau di pemrograman prosedural atau fungsional, kita bisa bilang bahwa dia adalah sebuah function atau prosedur. Jadi cara untuk membaca coding seperti ini, yang pertama adalah kita harus baca main programnya. Di sini kan tidak ada main programnya. Jadi yang menjadi main adalah tag yang ada di luar div. Tag yang ada di luar dev. Tag yang ada di luar dev. Jadi tag yang ada di luar dev itu yang ini dan yang ini. Oke. Nah, tadi kita sudah jelaskan yang ini. Fungsinya apa? Nanti ada di dalam dev seperti itu. Oh iya, bercerita lagi ya. Mohon maaf banyak cerita di video kali ini ya, wajar saja ya, galau kan. Jadi tagline channel ini apa? One and O, let's define. One and O itu dari filosofi binary 0 dan 1. Sedangkan define itu dari sini filosofinya. Di Python itu dikenal istilah def ini karena untuk mendefine kelas lah seperti itu, atau mendefine sebuah function atau prosedur seperti itu. Jadi filosofinya dari sini. Nah, oke, lanjut. Setelah kita kupas dua kode tadi, di sini kita lihat saya melakukan
print dengan pemanggilan function lah. Kita sebut ini function. Functionnya get news. Nah, artinya function yang dipanggil adalah ini. Karena di sini variabelnya atau atributnya kosong, artinya di sini juga harus kosong dong. Nah, di sini saya buat variabel res. Variabel res ini dia memanggil request yang tadi. Fungsi dari request ini salah satunya adalah melakukan get isi dari Makassar terkini. Oke, seperti itu. Setelah didapat, di sini ada variabel shop lagi. Nah, beautiful shop ini gunanya adalah mengambil tak-tak yang tadi LXML. Dia mengambil tak-tak yang TR, TD. Tak-tak yang dimaksud adalah tak-tak ini. Figur, div. Nah, seperti itu. Dia mengambil tak-tak itu. Setelah itu saya buat lagi new box shop find. Jadi setelah tak-tak tersebut diambil, fungsi dari find di sini adalah mencari tag ini. TD list view title. Dia mencari div, di dalam div ada kelas yang namanya TD list view title. Sedikit inputan juga. Di dalam div itu biasanya hanya ada 2 kelas dan ID. ID cuma dipakai sekali dalam satu halaman HTML, sedangkan kelas bisa digunakan banyak kali dalam satu halaman HTML. Silahkan teman-teman cari sendiri tentang HTML-nya atau tunggu video-video berikutnya. Kalau memang ada interest ke sana, insya Allah akan dibahas lah. Otomatis kalau kodenya seperti ini ada kelas yang namanya TD list view title. Kita lihat ya. TD list view title. Nah, ini dia nih. Jadi dia mencari div yang TD list view title. Sorry. Must be ada list view title. TD yang list view title. Div TD list view. Listener container section. TD block. List view. TD custom. Pasti ada lah. Soalnya kan aplikasinya udah jalan. Nah, ini dia nih. TD list view title. Jadi yang dibutuhkan adalah yang ini. Linknya yang ini. Ini dia, list view title. Oke, sudah ketemu. Dia sudah ketemu. Nah, setelah didapatkan list view title, kelas yang list view title ini, dalamnya kan ada tag-tag HTML lagi tuh, misalkan /h/a. Nah, di sini kita suruh beautiful shop-nya ini untuk mencari tag A. Tag A yang dimaksud adalah tag yang ini. Nah, dia ambil semua isi dari tag A ini. Simple kok, nggak ribet-ribet amat. Nah, setelah itu script yang ini fungsinya adalah menormalisasi string. Jadi ada istilah juga di Python string manipulation. Kita tidak akan bahas di sini. Sama seperti yang saya katakan sebelumnya bahwa setiap website itu beda-beda. Masing-masing punya perlakuan khusus untuk menangani hal yang seperti ini atau untuk melakukan scraping. Tapi intinya yang penting kita paham konsep dan polanya. Semua bisa kita dapat seperti itu. Entah itu isinya kah, titelnya kah. Nah, kebetulan kenapa saya berani mengambil memposting video ini dan membantu teman saya tadi saling sharing lah seperti itu, karena di sini tidak ada unsur-unsur yang merugikan orang lain. Bahkan menurut saya kita malah mensupport website makassarterkini.id, karena dengan kita lakukan hal seperti itu otomatis mereka view-nya sudah bertambah lah, terutama untuk 2 orang teman saya ini. Nah, jadi ide awal dari dari apa yang kita bahas hari ini adalah berangkat dari mereka berdua sih sebenarnya. Sebenarnya sudah banyak juga sih yang melakukan web scraping, tapi cuman melakukan web scraping jadi tidak tepat guna gitu. Insya Allah dari ide kedua teman saya ini idenya tepat guna sama sekali.
Setelah kita dapatkan apa yang kita inginkan, news. Nah, saya kembalikan return news ke atas ini, ke get news, biar bisa ditampilkan di sini seperti itu. Jadi cara baca codingnya seperti itu. Karena sudah selesai, kita sudah bahas codingnya lah. Let's check it out. Lihat outputnya seperti apa. Nah, ini dia nih. Oke. Anak polisi temukan benda-benda ini di kamar hotel ini. Artinya berita ini sudah terupdate lagi. Kita lihat buktinya ya, kita refresh. Nah, ini kan warga Prancis cabul tiras polisi temukan benda-benda di kamar. Sama yang kita dapatkan. Nah, berbeda kan dengan yang sebelum saya refresh. Halaman ini sebelumnya beda. Karena case-nya seperti itu, dia cuma pengen tahu berita terbaru di hari itu, di waktu ketika dia request ke botnya. Jadi yang dilempar ke bot Telegram ya cuma link seperti ini. Kalau dia pengen baca isinya, sisa klik saja seperti itu. Saya rasa cukup ya. Mudah kan? Apa ya? Mudah kita lakukan scraping di Python, nggak susah kok. Intinya banyak-banyak membaca dan banyak-banyak belajar lah. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk kakanda-kakanda semua. Terima kasih juga kepada dua orang teman saya dan terima kasih juga kepada makassarterkini.id. Saya sudahi video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.